Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share tentang tutorial cara membuat himar double pad seperti ini untuk dahi dan juga untuk bawah dagu. Nah, begini penampakannya kurang lebih, dan bahan yang akan kita gunakan yaitu bahan yang sifatnya agak melar. Di sini saya memakai bahan Torino. Dia seperti agak mulur tapi tidak semulur seperti kaos ya, jadi dia seperti melar-melar sedikit saja supaya enak dipakai. Nah, penampakan Torino seperti ini di pasaran ada banyak dan katanya juga ada yang palsu juga ya, tapi ini insya Allah asli kalau yang saya pakai. Di sini saya memakai bahan dengan panjang 180 cm supaya himarnya agak panjang. Untuk mengenai ukuran suka-suka teman-teman ya. Sini kita lipat dua bahannya. Bagian baiknya ada di dalam, sedangkan yang di luar, yang nampak luar ini adalah bagian buruk. Ini bagian tepi kain ini merupakan serat panjang kain ya ini. Kemudian yang ke sana itu serat melebar. Nah, pertama-tama kita buang dulu tepi kainnya yang ada lubang-lubangnya ini, karena ini akan mengganggu dan membuat jahitan nggak rapi. Kita buang kurang lebih 1 cm. Selanjutnya kita akan membuat lubang kepala dari lipatan ujung atas, panjangnya sekitar 30 cm. Nah, ini lalu kita ukur dari batas 30 cm ini, kita ukur ke arah dalam sejauh 3 cm. Kemudian kita beralih ke arah bawah kain, ke ujung bawah sini. Nah, dari sudut kita masukkan sejauh 12 cm. Nah, di sini jatuhnya. Lalu kita hubungkan dari ujung yang masuk 3 cm lagi ke arah bawah. Seperti ini, dari 3 cm tadi ke arah bawah, kita buat garis. Nah, ini kenapa saya lipat kainnya terbalik, supaya nanti himarnya tidak kelihatan kapurnya seperti ini ya, makanya kita lipat bahannya terbalik. Nah, ini bagian sudutnya kita papras seperti ini. Nah, jadi membentuk lengkung. Selanjutnya kita akan ukur panjang belakang himar dari ujung sudut sini ke arah sana. Panjangnya saya memakai panjang 105 cm karena ingin bagian belakang agak panjang. Kalau yang lainnya terserah teman-teman. Kemudian dari ujung sini kita hubungkan ke panjang himarnya. Nah, ini untuk panjang depan himar, saya panjangnya 90 cm ya tadi, karena 180 cm dilipat jadi 2. Lalu kita hubungkan dan kita bentuk lengkung. Seperti ini jadinya. Lalu selanjutnya kita akan gunting pola himar ini sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Kita gunting bagian depannya dulu. Ini membelok sesuai lengkungan. Kita buang, lalu bagian lengkungan bawahnya kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya ini kita akan membuat pola pad. Ini kita sediakan kertas yang sudah kita lipat seperti ini supaya nanti pola yang dihasilkan utuh. Kita ukur panjang pad dahinya dulu ya, kita akan buat dari sudut ujung sini menuju ke arah kanan. Panjangnya kurang lebih 21 cm. Kita tandai dulu. Lalu kita ukur panjang padnya. Kita ukur dari bawah ke atas yaitu 12 cm. Kita tandai. Lalu kita hubungkan kedua titik ini antara panjang dan tinggi padnya. Sudah, kita pentul dulu sebelum digunting supaya nanti hasil pola padnya utuh. Lalu kita gunting pola padnya.
Nah, ini sudah selesai untuk pola pet dahinya. Selanjutnya kita membuat pola pet untuk dagunya. Kita bentuk garis lurus dulu. Kita buat garis lurus. Lalu kita ukur dari ujung menuju garis sepanjang 14 cm. Kita tandai dulu. Kemudian kita ukur panjang pet dagunya yaitu 4 cm. Dan kita tandai, lalu kita hubungkan kedua garisnya. Dan kemudian kita pentul dulu ini sebelum kita potong. Lalu kita potong bersamaan dengan sisi sebelahnya hingga membentuk pola pet yang utuh. Sudah selesai kedua pola petnya, kita buka dulu pentulnya. Penampakan polanya jadi seperti ini. Ini pet dahi, kemudian ini adalah pet dagunya. Nah, seperti ini. Kita akan menggunting kedua pola pet ini, pet dahi dulu ya. Kita gunakan sisa kain tadi, kita lipat melebar, silat panjangnya. Seperti ini, kita letakkan petnya. Bagian yang lurus ini berhimpitan dengan lipatan kain, jadi tanpa sisa dan tanpa jeda. Kita pentul dulu. Ini kainnya langsung dilipat, kita pentul supaya nggak geser dan kita gunting. Nah, ini tidak perlu kita tambahkan kampuh ya, karena perhitungan pola yang tadi sudah termasuk kampuhnya. Nah, ini pet dahinya sudah, kemudian pet dagunya kita perlakukan sama seperti menggunting pet dahi. Kita lipat melebar, kita letakkan pola petnya, garis lurus berhimpitan dengan lipatan, lalu kita gunting tanpa kampuh. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin melihat penampakan petnya, kita lepas dulu jarum pentulnya. Hasilnya seperti ini. Nah, begini ini pet dahinya. Baiklah, kita akan mulai proses menjahitnya. Sebelumnya saya ingin memberikan lapisan untuk pola pet dahinya supaya hasilnya nampak agak sedikit tebal tapi juga tidak terlebar. Di sini saya menggunakan tricot, bahannya tipis. Kemudian kita lekatkan tricot ini di bagian buruk pola petnya. Nah, untuk bagian dalamnya. Ini supaya tricotnya tidak menggembung ketika disetrika, bagian buruknya kain perlu kita semprot dulu dengan air, dan bagian tricot yang ada lemnya juga perlu kita semprot. Nah, ini bagian yang ada lemnya kita semprot, kemudian kita lekatkan keduanya, nah supaya hasilnya nyeplak ya, jadi ketika nanti tricotnya disetrika, tidak menggembung dan tidak ada bagian yang terlipit juga, jadi rata dan rapi. Kemudian secara perlahan kita panaskan permukaannya dengan setrika di semua permukaannya hingga tricot tertempel. Nah, seperti ini. Nah, karena tricot tidak terlalu tebal, jadi hasilnya juga ketebalannya juga tidak terlalu tebal seperti kain keras. Ini kemudian kita bentuk petnya, sudah kita lipat memanjang seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini, tetap lemas karena tricot juga nggak terlalu tebal ya. Seperti ini. Kemudian ini pet dagunya, ini saya tidak menggunakan tricot, jadi tetap helaian seperti ini. Jika teman-teman tidak menyukai tricot, untuk pet dahinya juga tidak digunakan lapisan juga nggak masalah, jadi tergantung kesukaan. Setelah sudah siap semua, sebelum kita jahit, kita tandai dulu bagian tengahnya. Ini untuk bagian pet dahi, bagian tengah. Ini kita tandai. Dan ini pet dagunya juga kita tandai. Dan pola kimarnya juga kita tandai. Nah, seperti ini. Ini yang ada kapurnya, ini bagian buruk kain ya. Nah, seperti ini kita buka. Kemudian kita pasang dulu pet dahinya seperti ini posisinya. Kita pentul bagian buruk kain kimar, kita letakkan
pada bagian tengah pad dahinya. Lalu kita pentul dari bagian tengah sini supaya rata. Kita letakkan pad dahinya merata di sekitar lubang kepala. Kita ratakan dan kita pentul supaya nggak geser. Kita semat dan kita ratakan. Setelah disemat seperti ini, pastikan posisi keduanya ini rata ya. Baik pad maupun bagian potongan dahunya juga letaknya sama seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita akan menjahit bagian pad ini, kita lekatkan pada lubang kepala. Di sini kampuhnya kurang lebih 0,75 sampai 1 cm. Kita jahit di sekeliling pad dahinya. Nah, setelah pad dahi tertempel pada lubang kepala, selanjutnya kita satukan bagian dagu kimar hingga ke bawah muka kimarnya. Nah, pola ini kita satukan seperti ini posisinya. Ini di bagian buruk ya, kita akan jahitnya dari bagian buruk. Nah, penampakannya seperti ini. Dan bagian buruknya ini bagian tadi yang ada kapurnya, kita satukan. Nah, ini kita akan jahit, kita satukan dari bagian dagu hingga selesai sampai bagian ujung depan kimar. Sama, di sini kampuhnya sekitar 0,75 sampai 1 cm. Kita satukan kedua pola bagian tengah muka sampai ke bagian bawah kimarnya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ini perlu diobras, tapi sebelum diobras bisa kita jajal dulu atau kita coba kimarnya, kira-kira pas apa enggak. Karena nanti kan bagian bawah kimarnya ada padnya juga supaya nanti nggak ribet untuk bongkar-bongkar lagi. Ini kita jajal, setelah kira-kira pas, kita obras. Nah, setelah diobras seperti ini, dan ini tadi sudah dijajal dan pas, selanjutnya kita akan memasang pola pad dagunya. Ini tanda tengah pola pad dagu kita satukan di bagian sambungan dagu kimarnya seperti ini. Ini nampak bertemu bagian pertengahannya dengan sambungan dagu kimarnya. Kita pentul supaya nggak geser. Kita ratakan, ini menumpuk pada bagian pad kimar, bagian pad dahi dari kimarnya tadi. Nah, seperti ini. Menumpuk, kemudian bagian sisi sebelahnya juga menumpuk. Kita letakkan seperti ini. Nah, pastikan kedua sisinya ini mendapatkan porsi yang sama dan rata. Nah, kurang lebih seperti ini, lalu kita jahit bagian yang ini. Jahit dengan kampuh yang sama juga, sekitar 0,75 sampai 1 cm. Kita jahit pad dagunya sampai selesai. Lalu ini kita obras di sekeliling lubang kepalanya ini. Nah, ini kita obras dulu supaya rapi. Setelah diobras, untuk teman-teman yang suka menindas, ini bagian lingkar kepalanya boleh ditindas. Ini setelah diobras, obrasannya mengarah pada kimarnya. Nah, ini boleh ditindas kecil di sini sekitar 2 mm. Tapi kalau saya kebetulan nggak suka tindasan, jadi ini saya cukup disetrika ke belakang saja untuk kampuhnya. Kemudian penyelesaian terakhir yaitu kelim. Ini kita kelim kecil bagian kimarnya dengan sepatu kelim. Nah, mengenai cara-cara mengelim sudah pernah saya posting, silahkan dicari. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah terkelim semua, terakhir yaitu disetrika dengan rapi, baik kelimannya ini maupun bagian pad hingga keseluruhan kimarnya. Nah, seperti ini hasilnya. Silahkan disetrika supaya rapi. Selamat mencoba untuk teman-teman, kelihatan mudah kan? Nah, semoga tutorial kali ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.